Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang masih seputar SAM dan database ya. Di sini kita akan membahas tentang CRUD ya. Ini adalah pertemuan ketiga untuk praktikum basis data. Nah, langsung saja. Di sini kita akan mencoba membuat sebuah program, sebuah web yang seperti ini, di mana dia ini adalah dengan menggunakan SAM ya, SAM yang terhubung pada PHP MyAdmin. Nah, contohnya di sini saya bisa menambahkan data, saya tambahkan, kemudian misal ya, saya tambahkan file, misal seperti inilah. Nah, kita misal alamatnya Poso. Kita tambahkan, nah dia akan muncul di sini tambah data. Agus, perempuan, Poso dan gitu. Kemudian dia akan muncul juga di PHP MyAdmin-nya. Kita simpan di database sekolah, kemudian di TB mahasiswa. Nah, di sini ada muncul ya. Oke. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah database ya, sebuah sistem database yang seperti ini ya. Tapi mungkin untuk contohnya saja kita tidak perlu pakai foto dulu, kita pakai yang biasa saja. Jadi langkah pertama adalah sedikit informasi bahwa di sini dalam membuat database ini ya, saya menggunakan yang namanya Bootstrap ya. Bootstrap ini Bootstrap 5, semacam template ya, Nah, di sini adalah kode programnya. Di sini saya menggunakan Bootstrap ya. Di sini tidak akan lagi dijelaskan fungsi dari kode-kodenya atau program-programnya ya. Nanti yang penting-pentingnya saja, karena untuk mengefisienkan waktu. Untuk penjelasan kodenya teman-teman bisa belajar di YouTube ya, atau di mana ya, seperti itu. Jadi sini saya akan membahas tentang seputar pembuatan saja langsung. Oke, langsung kita mulai saja. Pertama, teman-teman harus membuat database ya. Buat sistem database-nya di sini ya. Di sini saya akan membuat database baru, misal new. Misal saya akan buat database dengan nama DB apa ya? DB apa bagusnya buat database mahasiswa kah? Kayaknya sudah ada deh. Mungkin DB coba-coba ya, karena ini cuma coba-coba. DB coba-coba, kemudian kita create. Nah, kemudian di sini saya akan kasih nama tabelnya adalah DB coba-coba juga. Oke, kita buat 4 kolom saja. Kemudian kita go. Oke, sudah. Nah, kita buat dulu masing-masing untuk kolomnya. Pertama ada ID. Nah, ID ini akan saya gunakan menjadi auto increment ya, dan primary key. Nah, di sini kita centang. Oke, kemudian jangan lupa dia integer, kemudian mungkin panjangnya misal ID ya 100 saja. Oke, boleh. Kemudian setelah ID ada nama, kemudian setelah nama saja. Oke, kemudian nama mungkin jenis kelamin. Kemudian jenis kelamin ada umur. Jangan lupa kita ubah untuk nama dia varchar. Panjangnya misal berapa ya? 20 mungkin. Jenis kelamin laki-laki perempuan mungkin. Varchar, kemudian mungkin panjangnya 15. Kemudian untuk umur kita taruh di sini integer ya. Kemudian panjangnya adalah berapa ya?
umur 5 saja kayaknya. Oke. Setelah itu jangan lupa auto increment dicentang sudah, dan kita go. Kita save. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya telah punya bahan ya. Saya telah punya bahan yang sudah saya kirim di grup. Untuk bahannya itu di belajar code ya. Ada juga di bahan ajar. Nah, di sini ada untuk bagian kerangka HTML-nya ya. Jadi kita menggunakan kerangka HTML, kemudian CSS, Bootstrap, dan nanti akan kita ubah dalam file PHP. Nah, kita buat dulu filenya. Jangan lupa untuk membuat filenya, teman-teman masuk ke folder SAM ya. Masuk folder SAM, kemudian masuk ke htdocs, kemudian buat file di sini. Buat file, new file. Misal namanya adalah coba-coba. Misal namanya adalah apa ya? Coba-coba saja. db coba-coba. db coba-coba. Oke. Nah, di sini setelah membuat file, nah teman-teman bisa pakai template yang sudah sediakan, sudah saya kirim di bahan ajar, kemudian teman-teman bisa copy, kita Ctrl C, kemudian ke file yang kita buat tadi. Nah, seperti itu. Setelah itu kita ke text editor, di sini saya pakai Sublime Text. Nah, kemudian saya file, kemudian open folder. Setelah itu saya ke file yang saya buat tadi, db coba-coba, kemudian saya folder. Nah, di sini saya telah mengcopy dua file. Di sini telah ada dua file HTML. Nah, sebelum itu karena kita menggunakan Bootstrap, kita harus copy dulu untuk bahan Bootstrapnya. Ya, ada di belajar code di bahannya. Kemudian teman-teman copy untuk empat ini teman-teman copy. Ya. Nah, di sini sudah termasuk ada Bootstrap ya, untuk template Bootstrapnya masuk sudah. Kemudian ada kita pakai font Awesome ini. Termasuk di sini juga font Awesome, CSS, JavaScript, dan image biar tidak perlu di copy, tapi tidak apa-apa, bisa aja. Oke, kita copy ke sini ya. Copy ke sini. Oke, setelah sudah kita kembali ke text editor. Kemudian di sini saya sudah punya dua file ya. Nah, di ini masih template yang saya gunakan tadi. Nah, teman-teman untuk mau melihat atau untuk mau mencoba untuk dalam HTML ya, teman-teman bisa ganti bagian sini sesuaikan dengan variabel yang teman-teman buat di sini. Di sini ada ID, nama, jenis kelamin, dan umur. Kita buat ID untuk nomornya ya, untuk yang lupa ini untuk nomornya biarkan saja, kita ganti ID karena kita tidak pakai sambung, kita langsung pakai nama. Jadi nomor ini nanti akan berlaku sebagai auto increment ya, jadi ID gitu. Atau mau ganti ID juga boleh, tapi saya pakai nomor saja supaya bagus. Di sini nama, dari nama, setelah nama ada jenis kelamin tadi, jenis kelamin, kemudian ada umur. Oke. Setelah itu teman-teman hapus saja ini untuk alamat dan foto. Untuk aksinya jangan dihapus ya, nanti akan dilihat tampilannya seperti apa untuk aksi. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa lihat di sini. Kita panggil dulu, kita buat dulu, kita lihat dulu tampilannya dengan cara kita klik plus ini, kemudian ketik localhost, nama filenya itu adalah, nama filenya tadi adalah db coba-coba. db coba-coba. Ya, kita lihat di sini
dia masih tampil foto. Masih tampil foto. Oke. Nah, kita lihat di sini masih ada foto dan alamat ya. Karena kita mengcopy tadi file dari sini. Jadi masih ada terkait. Jadi kita hapus saja untuk bagian ini. Kita hapus yang tidak diperlukan ya. Karena kita cuma pakai 4 kolom, nomor, nama, jenis, umur. Nah, misal sini kita ganti nomor 1, misal kita hapus saja untuk bagian foto ini dan alamat karena tidak dipakai. Kita hapus dari tag penutup TD, kita hapus. Nah, jadi yang tersisa adalah tinggal bagian ubah dan hapus. Nah, ini adalah bagian aksi. Bagian aksi ini adalah ubah dan hapus. Nah, kemudian nomor 2 juga kita hapus, misal kita hapus fotonya. Penutup TD ini kita hapus saja. Oke, kita hapus. Nah, seperti itu mungkin selesai. Kita jangan lupa di save. Kemudian kita reload. Nah, di sini sudah terganti ya, sesuai dengan tadi. Ada game G5011905 ya, seperti itu. Nah, di sini saya telah bisa menambahkan data. Nah, ketika saya klik ini, tambahkan data, dia akan menuju ke kelola.html. Yang ini, dia akan menuju di sini, kelola.html. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di bagian sini ada tambah data. Tambah data. Kita lihat di bawah udut sudut sini, kita lihat nanti. Nah, dia akan terhubung ke kelola dan HTML. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bagian sintaksnya atau bagian kodenya. Di sini tambah data ada di untuk bagian tambah data ada di sini. Nah, kenapa dia terhubung? Karena di sini kita pakai fungsi tag pembukaan, kemudian ref hyperlinknya untuk yaitu kelola.html. Gitu. Nah, oke. Kemudian teman-teman bisa ubah juga judul di sini, ataupun di sini. Teman-teman bisa ubah. Tinggal lihat bagian headernya, bagian atasnya. Di sini ada belajar code. Ya, teman-teman bisa ubah. Misal database coba. Nah, seperti itu. Boleh. Nanti tinggal sesuaikan saja. Kemudian di sini yang ini adalah untuk ini. Ya. Seperti itu. Tidak perlu saya ganti, ini saja saya ganti mungkin data. Misal data orang. Jangan lupa di save, kemudian kita reload. Nah, terganti. Teman-teman bisa ganti sesukanya. Oke. Nah, di sini ketika saya klik ubah, dia akan ke kelola.html. Tetapi ketika saya menambahkan data, di sini saya tambahkan data. Misal 45. Nah, dia masih berupa password ya. Karena di sini saya belum buat untuk PHP-nya. Jadi setelah itu kita akan buat PHP-nya nanti. Nah, sudah. Oke, nah kemudian kita ubah file ini menjadi .php. Kita ubah file ini jadi .php dengan cara rename ya, .php. Nah, kemudian kita rename juga ini jadi .php. Nah, jadi fungsi .php itu adalah di sini file PHP itu digunakan untuk menghubungkan antara data yang kita buat pada PHP MyAdmin dengan interface HTML, kerangka HTML yang kita buat tadi, tampilan HTML ya. Jadi seperti itu fungsinya. Jadi kita harus menggunakan file PHP. Nah, kemudian di sini saya copy saja untuk bahannya. Kita kembali ke belajar code. Kemudian copy saja untuk bagian ini. Fungsi indeks sudah ada tadi, kelola sudah ada, koneksi dan proses. Kita copy. Kita pindahkan ke bagian coba kita Ctrl V. Nah, seperti itu kita kembali. Nah, di sini sudah ada. Kita lihat di sini untuk koneksi, proses, indeks itu masih template yang tadi ya, yang di belajar code. Nah, kita akan sesuaikan saja dengan database yang kita buat ini. Nah, di sini saya akan ganti saja namanya untuk kelola PHP supaya tidak bertabrakan dengan file belajar code tadi. Saya ganti saja
rename misal bagian apa ya, misal bagian ubah, misal bagian ubah lah, ubah.php. ubah.php sudah saya ganti jadi ubah.php. Nah, kemudian kita lihat, kita buka di, kita open folder, kemudian kita open folder untuk file belajar code ya, sebagai bahan ya untuk melihat. Kita buka, nah kita buka bahan code, belajar code, kita select folder. Nah di sini kita akan melihat dari file PHP-nya ya, kode-kode yang ada pada PHP-nya. Nah pertama kita buka pada indeks PHP. Nah di sini dia punya sebuah tag pembuka PHP, di mana dia mendefinisikan variabel query SQL dengan nomor itu sebagai seperti ini. Nah kemudian dia akan di-include atau dihubungkan pada koneksi PHP. Nah kita buat hal yang sama. Nah kita copy saja. Kita copy kemudian, nah kita simpan kita klik ke indeks, kita paling atas, kemudian kita copy paling atas. Nah seperti itu. Oke. Nah dia tidak berwarna karena kalau mau berwarna boleh juga. Caranya supaya berwarna, teman-teman keluarkan dulu ini, yang text editornya, kemudian teman-teman panggil ulang. Tapi di sini tidak perlu saya warnai lagi. Nah, di sini ada bagian select from TB mahasiswa, artinya dia akan memanggil, memanggil data dari TB mahasiswa. Nah, tapi saya tadi pakai, karena saya tadi pakai nama TB coba-coba, di sini saya ganti jadi TB coba-coba. Ya, jadi di sini teman-teman ganti dengan nama tabelnya. Nah, di sini saya pakai TB coba-coba. Nah, seperti itu. Nah, langkah kemudian aman ya, sampai sini aman. Kemudian hanya itu saja diganti untuk bagian ini. Nah, di sini dia akan mengconnect query ya. Seperti itu. Nah, untuk bagian connect-nya ini, teman-teman buat suatu folder atau copy saja di sini yang namanya koneksi.php. Nah, koneksi.php ini seperti ini. Dia mendefinisikan variabel host, user, pass dengan db ya. Host untuk lokal hostnya, kemudian usernya adalah root, kemudian passwordnya adalah, jika teman-teman punya password dalam PHP MyAdmin-nya, nah teman-teman masukkan passwordnya di sini. Nah, saya punya password tapi sebentar saya masukkan. Di sini nama DB-nya. Nah, nama database jangan lupa diganti jadi, karena tadi saya buat jadi DB coba-coba, nah maka akan saya ganti di situ jadi DB coba-coba. Untuk koneksi.php-nya. Di sini ya, di sini. Nah, ya jadi di bagian sini ya, bagian sini teman-teman buka di koneksi.php, kemudian ganti ini jadi db coba-coba. db coba. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan masukkan passwordku nanti ya. Saya akan jeda video ini. Nah setelah sudah, kita pergi ke bagian contoh tadi, belajar code. Kita pergi ke bagian indeks, masih di indeks. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada tag PHP lagi. Jadi kita cari sini tag PHP. Di sini ada tag PHP lagi. Ada tag PHP. Ya, sebelum itu kita hapus saja yang ini. Kita hapus saja dulu yang ini. Bagian ini ya, kita hapus saja dari TR ini. Ya, sampai dari tag pembuka TR sampai di tag penutup TR. Sini. Kita hapus saja. Ya. Nah, di sini ada tag PHP, sudah saya copy dari sini tadi. Copy dari sini ya. Sampai sini. Dari tag pembuka PHP sampai tag penutup PHP. Nah, di sini kita lihat, di sini kita sesuaikan saja. Nah, variabel nomor ini
akan mendefinisikan variabel di sini. Artinya nanti ketika kita memasukkan data, kita tidak perlu menuliskan nomor 1, 2, 3. Nanti dia akan otomatis tertambahkan sendiri. Nah, kemudian di sini untuk bagian result kita ganti nama. Kita sesuaikan dengan variabel ya. Variabel yang kita buat di awal tadi. Setelah nama ada jenis kelamin. Kemudian setelah jenis kelamin ada umur ya, umur. Nah, setelah itu sudah di sini ada fungsi alamat dengan foto kita tidak pakai, kita hapus saja. Kalau teman-teman mau tambahkan boleh. Jangan lupa dihapus dari tag pembuka sampai tag penutup. Ya, tag penutup. Oke. Nah, di sini ada bagian aksi ya, ubah dengan hapus ya. Bagian yang ini. Ubah dengan hapus. Oke, setelah itu sudah selesai. Kita Ctrl S, kita lihat dulu hasilnya. Kita reload. Nah, di sini hilang sudah tadi ya. Hilang sudah data tadi karena sudah dihapus. Nah, di sini ada tambah data, dia masih terhubung pada kelola HTML ya. Kalau masih kelola HTML berarti dia belum terhubung. Nah, kita ubah di bagian sini tambah data. Ketika kita klik tambah data, dia akan terhubung ke lihat sudut sini, dia akan terhubung ke kelola HTML. Nah, berarti masih ada bermasalah. Kita lihat di bagian tambah data. Tambah data di sini ya. Di sini kita lihat di sini untuk hyperlinknya masih HTML. Kita ubah jadi color.php. Ctrl S ya. Kemudian kita ulang reload, kalau kita panggil. Nah, di sini masih error ya karena kita belum apa-apakan tadi untuk color.php-nya. Setelah ini kita akan otak-atik lagi untuk color.php. Nah, aman untuk yang pertama. Kemudian kita akan otak-atik untuk bagian kelola. Nah, di sini kita pakai ubah ya. Jadi kita ganti sini jadi ubah. Jangan lupa ganti jadi ubah. Karena kita bukan pakai kelola, pakai ubah. Ubah.php. Oke, kita otak-atik lagi untuk bagian ubahnya. Oke, kita lihat contohnya bagian kelola, dia di bagian kelola. Nah, di sini dia mendefinisikan, dia buka tag. Kita lihat lagi di tag PHP sini, pembuka tag PHP. Nah, ini kita copy saja. Kita copy, kemudian kita masukkan di ubah.php. Kita taruh di bawahnya ini. Pembuka tag. Nah, di sini ada beberapa variabel yang dia buat. Nah, ini disesuaikan dengan variabel yang teman-teman buat di awal. Di sini saya pakai ID saja. Ya, saya hapus. Kemudian untuk yang kedua saya pakai nama tadi, nama. Kemudian di sini saya ganti jadi jenis kelamin. Kemudian di sini adalah umur, ada umur. Kemudian untuk alamat saya tidak pakai tadi, saya hapus saja. Nah, di sini dia terhubung ke koneksi PHP ya, yang tadi yang di awal. Kemudian di sini ada fungsi if iset. Jika variabel ubah, jika kita klik bagian ubah pada di sini, tadi di sini ya, sebelah kanan. Nah, kemudian dia akan masuk pada fungsi ID mahasiswa. Nah, tadi saya pakai ID saja. Pakai ID, kita lihat pakai ID tadi ya. Ya, pakai ID, auto increment-nya adalah ID. Yang lupa yang dimasukkan di sini adalah auto increment-nya. Nah, di sini juga ID. Kita lihat sini select. Nah, di sini dia ada fungsi query, ada variable query lagi. Dia memanggil database. Ya, dia akan memanggil database lagi. Nah, di sini kita ganti database jadi nama tabelnya. TB coba. Nah, di sini di mana dia akan memanggil berdasarkan ID. Ya, jadi dia akan memanggil berdasarkan ID. Kita ID tadi kita pakai ID ya. Nah, saya sarankan untuk memakai huruf kecil semua. Kemudian di sini ada result ya. Di sini dia ada SQL. Nah, di sini SQL dia akan mengkonekkan antara variable query ini
dengan variabel count. Ya, count ini adalah bagian koneksi tadi. Nah, setelah itu, nah di sini ada lagi, kita ganti lagi di sini menjadi variabel yang kita buat di awal tadi. Kita ganti. Ya. Kemudian nama jenis kelamin tadi. Ya. Ini kalau resultnya dia jenis kelamin juga. Oke, kemudian di bagian sini tadi adalah umur, kemudian kita ganti dengan umur. Oke, alamat kita hapus saja. Oke, nah tidak perlu dikhawatirkan, ini adalah sebuah komentar saja. Ya. Kita lihat kita sudah panggil. Nah, setelah selesai kita kembali ke sini lagi. Ke sini kita lihat di mana lagi ada tag pembuka untuk PHP. Kita lihat untuk tag pembuka PHP itu ada di bagian sini ya. Bagian sini ada tag PHP. Dari sini. Nah, di sini ada bagian tag PHP. Oke. Fungsinya ini adalah untuk memasukkan datanya, untuk memasukkan data ke dalam PHPMyAdmin kita atau SAM kita ya. Seperti itu. Jadi sebelum itu kita lihat dulu di sini bagian variabel sini. Nah, di sini saya belum ubah variabelnya. Nah, saya ubah dulu. Nah, saya ubah dulu. Untuk stamuk itu jadi nama. Kemudian nama mahasiswa itu jadi jenis kelamin. Oke, setelah itu saya ubah lagi ini jadi umur. Oke, nah, di sini ada yang penting ya teman-teman. Nah, di sini pada label for ini itu harus sama dengan di sini ID. Ya, harus terkonek. Kalau di sini stambuk, artinya di sini stambuk ya. Nah, supaya tidak bingung kita ganti nama saja. Nama, kita ganti sini juga nama. Karena bagian for ini harus sama dengan yang ID ini. Begitu juga yang di bawahnya. Misal sini kita ganti dengan JK, harus sama di sini ID-nya juga JK. Nah, kan saling terhubung. Kemudian di sini umur kita ganti di sini jadi umur. Kita ganti untuk ID-nya juga. Nah, di sini dia ID-nya ada di mana? For, nah sini. Umur. Oke. Untuk bagian nah, kita lihat di sini. Kita lihat nah, jenis kelamin itu biasanya pada web itu dia berupa apa ya namanya? Pakai option ya. Kita klik dia akan muncul laki-laki atau perempuan. Nah, kita pakai ini. kita pakai ini. Kita pakai fungsi select di sini ya. Kita pakai fungsi select, harusnya kita pakai fungsi select sini. Ya, select atau begini saja. Kita copy yang ini, kita copy yang bagian ini dari tag pembuka ini sampai di tag penutupnya. Kita pastikan di sini. Ya, kita pastikan di bawah sini. Nah, kemudian di sini kita ganti ini, ubah jadi umur. Ubah jadi umur ini. Umur. Nah, umur berarti yang ini kita hapus saja. Oke. Nah, sini kita ganti, sebenarnya tidak diganti tidak masalah ya, karena for dengan ID-nya sama, tapi kita sesuaikan saja karena dia ini adalah jenis kelamin. Misal ini harus nah, ini kita ganti jadi huruf besar karena ini adalah yang akan muncul di interface nanti ya. Kita ganti jadi jenis kelamin. Nah, di sini biar tidak diganti tidak apa-apa ya, tapi ganti saja supaya lebih sesuai JK. Di sini juga ganti JK.
Kemudian di sini umur, ya sudah betul umur. Nah, ingat kalau dia pakai yang menjadi berbeda di sini dengan di sini tadi, dia pakai select, ya. Pakai fungsi select, sedangkan di sini dia pakai fungsi input, ya seperti itu. Itu bedanya. Kita ganti sini untuk umur supaya lebih bagus, lebih connect, lebih mudah dilihat. Nah, umur. Oke, setelah itu untuk bagian foto dan alamat kita hapus saja. Jangan lupa dihapus dari tag pembuka sampai tag penutupnya. Ini tag pembuka ya. Kita hapusin saja. Oke. Setelah kita buat itu, kita ke setelah kita buat, kita copy untuk tag PHP-nya bagian ini. Bagian ini kita copy dari sini div ini, tag pembuka div ini sampai di tag penutup div paling bawah. Oke, kita Ctrl C saja. Nah, kita masukkan kita hapus saja ini berarti. Kita hapus saja ini. Kita copy di sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah ini fungsinya bagian ubah ya. Bagian di aksi tadi ada ubah, ada simbol perubahan, ada tambahkan. Ketika kita tambahkan data, dia akan masuk ke sini, masuk ke sini. Setelah kita masukkan data, dia akan menuju ke tambahkan. Tapi ketika kita klik bagian ubah, dia akan masuk pada sini, simbol perubahan. Jadi itu adalah fungsinya. Kemudian untuk sesuatu yang diganti tidak ada. Oke. Mungkin untuk yang ubah sampai situ kita coba ya. Nah, ketika saya tambahkan data, kita lihat dulu. Nah, kita lihat di sini masih error ya. Kita lihat di sini dia masih menuju ke kololo.php. Berarti ada yang salah di bagian sini. Di bagian sini harus di bagian tambahkan data. Nah, di sini dia udah PHP. Coba mungkin kita lupa save tadi. Kita reload. Nah, dia sudah berubah jadi ubah PHP, kita lihat. Nah, dia sudah di sini. Ketika kita tambahkan data, nah di sini masih ada masalah ya. Kita lihat di sini dia kalau kita klik begini, dia mah kayak berupa password ya. Berarti ada yang salah di bagian nama sini. Kita lihat. Untuk bagian nama kita lihat bagian nama di sini dia label ya. Kita lihat dia ada di sini ya, tipenya masih password. Ketika kita isi teks tadi dia masih berpassword ya. Nah, kita ganti jadi teks. Jadi teks ya. Ganti jadi teks. Nah, di sini juga umurnya masih berupa password. Kita ganti jadi teks. Kita tes lagi. Kita reload. Nah, dia tidak berubah jadi password lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada bagian misal contoh G501 tidak sesuai ya, tidak sesuai. Nah, nanti akan kita bahas ke depan. Oke. Setelah ketika saya coba dulu panggilkan satu data, misal nama siapa namanya sembarang dulu, umur misal 67. Ketika saya tambahkan, nah dia belum bisa terproses apa-apa. Karena kita belum buat fungsi fungsi PHP-nya. Nah, kita masuk ke fungsi PHP. Fungsi PHP di sini ada dua. Di sini ada terhubung dengan koneksi.php, kemudian ada function tambah data. Nah, tambah data ini adalah bagian di sini. Bagian ini ya. Bagian ini. Kita akan otak-atik dulu. Untuk tambah data, karena di sini saya cuma pakai satu variabel data. Nah, sini file kita hapus saja karena kita tidak sedang menambahkan foto. Hapus saja. Kemudian di sini stambuk tadi saya ganti nama. Kemudian jangan lupa ganti lagi ininya adalah nama. Oke, kemudian nama mahasiswa itu adalah jenis kelamin. Saya ganti sini lagi jenis kelamin. Oke, jenis kelamin.
Nah, kemudian yang ketiga adalah umur tadi. Umur. Nah, ini saya ganti umur juga. Oke, kemudian yang saya hapus. Nah, di sini ada bagian split dan eksistensi. Nah, di sini adalah rangkaian dari penguploadan foto. Jadi kita belum pakai, ya. Hapus saja. Kalau teman-teman pakai, tidak apa-apa juga. Nah, di sini ada foto stambuk, ya. Kita hapus saja. Alamat juga kita tidak pakai alamat, kita hapus saja. Nah, di sini juga kita tidak pakai ya, foto, image, kita tidak pakai, hapus saja. Nah, kemudian ini ada move upload file. Nah, ini adalah untuk mengupload file sebenarnya. Jadi kita tidak pakai dulu, hapus saja. Kemudian di sini ada kita panggil lagi sini, kita menginsert database lagi. Nah, jangan lupa ke teman-teman ganti sini untuk TB-nya ya. TB tadi namanya TB coba-coba. TB coba-coba. Nah, kemudian jangan lupa ganti sini variabelnya. Dia terdiri dari nama. Ya, jadi null ini adalah bagian nomor ya, karena dia akan tertambahkan otomatis, jadi tidak perlu ditambahkan. Di sini kita ganti jadi jenis kelamin. Jenis kelamin, kemudian ada umur ya. Umur. Oke, untuk foto dan alamat kita tidak pakai ya. Untuk foto dan alamat kita tidak pakai. Kita hapus saja. Nah, seperti itu. Kemudian ini didefinisikan dalam variabel query ya. Nah, kemudian akan diproses di bagian sini. Dia akan menampilkan ya, akan menampilkan di interface nanti. Nah, setelah itu selesai, kemudian kita pergi ke function ubah data. Nah, ubah data ini, kita akan otak-atik bagian ini, ubah data ini. Ya, otak-atik sama seperti tadi, kita sesuaikan saja. Kita hapus saja files karena kita tidak sedang berada pada dua file. Kita hanya pada file data. Untuk ID-nya ini, jangan lupa teman-teman tambahkan sini bagian auto increment ya. Karena tadi saya pakai ID. Nah, kemudian di sini ganti juga jadi ID. Oke. Kemudian nama sama seperti tadi. Nama kemudian jadi nama. Oke, kemudian ada jenis kelamin. Nah, kemudian di sini tadi ada umur ya. Kita ganti sini jadi umur. Oke. Kemudian untuk alamatnya kita tidak pakai. Kita tidak pakai alamat. Nah, kemudian di sini ada query show ya, variabel query show, dia akan memanggil data. Nah, data yang kita ubah dia akan terpanggil ya, terpanggil kembali. Sama juga seperti ini. Ketika kita berhasil mengambil data, menambahkan data, dia akan menginsert ya, melihat datanya atau menambahkan datanya toh, seperti itu. Nah, ini setelah dia ubah, dia akan menampilkan kembali datanya. Jangan lupa ganti nama tabelnya adalah TB coba-coba. Ini juga ganti jadi TB coba-coba. Kan? Ini ganti dengan auto increment-nya. Jadi auto increment-nya adalah tolak ukur ya, atau patokan ya ketika kita ingin memanggil sebuah data. Karena dia terurut otomatis. Ya, kita panggil ID ya. Nah, setelah itu selesai sampai sini. Nah, untuk bagian filesnya kita hapus saja karena tidak digunakan ya. Kita hapus saja untuk bagian ini karena kita tidak sedang mengupload foto. Nah, kemudian sini ada update ya. Di sini dia setelah kita berhasil mengubah data, dia akan mengupdate tampilan baru dari interface-nya itu. Nah, dia mengupdate atau mengubah dari tampilannya. Oke, baik, mohon maaf terpotong tadi. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian ubah data tadi ya, ubah data. Nah, di sini jangan lupa setelah itu kemudian kita ganti ini ya, ID-nya. Variabel ID-nya itu adalah auto increment-nya kita buat ya. ID kemudian nama, kemudian jenis kelamin dan umur ya.
Itu saja. Dan kemudian jangan lupa diganti untuk ratio-nya bagian sini sudah. Kemudian untuk update ya kita ganti lagi bagian sini. TB kita pakai tadi TB coba yang ini. Kemudian set ya kita set untuk nama. Untuk nama itu didefinisikan tadi dalam variabel nama. Kemudian setelah nama ada jenis kelamin. Kita ubah saja jenis kelamin ya. Kemudian kita bagian sini kita ubah juga jadi. Kemudian ada umur. Kita ganti sini jadi umur. Nah, setelah itu karena kita tidak pakai alamat dan foto, kita hapus saja untuk alamat dan fotonya. Kita hanya sampai umur tadi. Hapus. Ingat ini juga biasa banyak yang salah. Di akhir sini ingat bahasa MySQL dia tidak pakai koma di akhirnya ya. Itu. Kemudian kita definisikan dia dalam variabel auto increment kita. Dia ID tadi. Jadi ID. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Untuk bagian fungsi ubah data, sepertinya sudah selesai. Nanti kalau ada error kita lihat. Nah, kemudian kita ubah bagian hapus data. Nah, di sini kita definisikan lagi untuk ID-nya. Auto increment-nya kita buat tadi. Ya, seperti itu. Kemudian ini juga. Nah, sudah. Kemudian kita. Nah, ini adalah bagian hapus data ya, fungsi hapus data. Ketika kita hapus, dia akan menampilkan kembali yang terbarunya ya. Kita ganti sini menjadi TB nama tabelnya kita. TB coba. Kemudian di sini adalah ID tadi. Untuk auto increment-nya adalah ID. Kemudian di sini juga adalah ID. Oke, mungkin untuk bagian yang tidak perlu kita hapus. Bagian link ini adalah untuk bagian foto. Kita hapus saja. Nah, kemudian di sini ada query lagi untuk menghubungkan lagi, kita ganti lagi untuk nama tabelnya, kemudian auto increment-nya kita ganti lagi. Nah, sudah ya sudah semua. Nah, kemudian di sini ada yang namanya proses.php. Sini saya jelaskan sedikit. Ketika kita menambahkan data, dia akan terhubung ke proses PHP. Nah, proses PHP ini yang akan menghubungkan ya. Ketika kita menambahkan data. Nah, di sini kita hapus saja untuk filenya. Nah, ketika dia berhasil menambahkan data, dia akan pergi ke indeks PHP, lokasi index.php. Ketika gagal, dia akan pergi ke variabel berhasil. Seperti itu. Intinya ketika dia berhasil menambahkan data, dia akan pergi ke location index.php. Nah, oleh karena itu, maka dari itu ketika di sini kita berhasil menambahkan data, di bagian sini tambahkan, dia tidak menggunakan fungsi hyperlink lagi ya. Dia tidak pakai fungsi hyperlink lagi karena di bagian sini dia sudah definisikan if ya. Jika berhasil menambahkan data, dia akan pergi otomatis ke index.php bagian sini dengan tampilan atau update data yang berhasil ditambahkan seperti itu. Oke, mungkin untuk bagian edit juga seperti itu, ubah data. Ketika dia berhasil, dia kembali ke indeks. Kemudian untuk hapus data, ketika kita berhasil menghapus, dia akan kembali ke indeks. Seperti itu. Ya, sejauh ini mungkin belum ada masalah. Kita coba, kita Ctrl S, kemudian kita reload bagian sini. Nah, setelah kita reload, kita coba menambahkan data. Saya coba tambah data, misal, nah kita lihat di sini ada tidak connect ya antara contoh ke 501 sedangkan di sini variabel nama. Nah, untuk bagian ini kita ganti di bagian sini. Bagian ubah ya, bagian ubah. Nah, di sini fungsi ini adalah ada fungsi placeholder. Nah, kita ganti di sini ya, placeholdernya ini. Kita nama misal Sukirman. Nah, kemudian di sini dia tidak pakai placeholder ya, jenis kelamin tidak.
Jadi kemudian di sini umur ya. Placeholdernya kita ganti misal 12. Nah, seperti itu. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali, kita reload. Nah, sudah terganti contoh Sukirman, garis kelamin. Nah, sini saya akan coba menambahkan data. Misal Sukirman, ya. Jenis kelamin laki-laki. Contoh misal umur 12 tahun. Kita tambahkan. Ya. Nah, di sini belum bisa tertambahkan karena masih ada masalah. Kita lihat, kita atasi masalahnya. Kita bagian tambahkan data, dia belum bisa terhubung. Ya. Kita lihat untuk bagian fungsi, datanya nama, jenis, tambah data, umur. TB coba-coba values nama, jenis, umur. Ya. Oke. Seperti tidak ada masalah ya. Ya. Coba kita coba lagi, kita reload. Sukirman misal. Laki, kemudian umur 12. Kita lihat bagian fungsi tambah data. Ya. Oke, nama, jenis kelamin, umur. Ya, jadi masalahnya itu ada di bagian sini ya. Nah, ketika kita memasukkan nama atau memasukkan variabel itu, apapun itu yang berhubungan dengan ini, dia belum masuk karena di bagian sini kita belum menambahkan sebuah tag PHP ya. Artinya kita belum menghubungkan antara data dengan interface ya. Setelah kita berhasil menambahkan data. Nah, di bagian sini kita harus tambahkan yang namanya tag PHP lagi ya. Di sini definisikan value ya. Kita copy saja untuk bagian ini. Jadi dia ada di bagian sini ya. Nah, ini bagian sini ya, nama mahasiswa. Nah, ada juga satu yang ketinggalan di sini, saya belum menambahkan sebuah variabel auto increment ya, pada ubah tadi ya. Auto increment ya. Nah, kita ambil, kita copy yang bagian ini, div. Dari div ini kita copy sampai di tag bawah. Kita ke sini, ubah PHP. Nah, di sini belum ada tadi ya. Ya, belum ada untuk incrementnya. Kita lihat lagi. Di sini ada ID ya. Di sini ada ID, ada post, ada form. Nah, kita lihat, kita bandingkan. Nah, oke. Jadi kita copy saja ya. Tunggu. Oke. Kita copy saja ini dari div sini sampai di sini. Nah, kita belum menambahkan sebuah variable form ya. Sebuah variable form di dalam kelola PHP-nya kita tadi, diubah PHP-nya tadi ya. Untuk mempercepat, kita copy saja ini dari tag penutup div sampai di tag pembuka sampai di tag penutup ya. Kita sampai tag penutup sini ya. Ctrl C, kemudian kita kembali ke ubah.php. Kita kembali ke ubah.php. Nah, terpaksa kita harus hapus dulu ya yang ini, nama Sukirman dan yang lainnya. Tidak apa-apa, nanti karena yang penting teman-teman sudah paham. Kita hapus saja dulu. Kita Ctrl V di bagian sini sampai sini. Oke, sampai sini. Oke. Kita Ctrl V. Oke, setelah berhasil, kita ganti yang diperlukan. Nah, setelah berhasil, kita ganti yang diperlukan. Di sini bagian form ya. Kita belum memasukkan tadi bagian formnya. Ya, pakai metodenya adalah post ya. Nah, di sini proses PHP. Nah, ya, proses PHP dia akan terhubung di proses PHP sini ya.
Nah, kesalahannya di situ. Kemudian teman-teman ganti sini bagian auto increment-nya. Kita pakai ID. Kemudian di sini kita pakai ID. Ya, seperti itu. Kemudian nah, labelnya adalah kita di sini baru masuk variabelnya. Nah, kita ganti nama. Kemudian placeholder-nya jangan lupa diganti. Namanya adalah contohnya adalah Sukirman tadi. Nah, setelah itu jangan lupa bagian sini ganti. Untuk for dan ID-nya itu harus sama. Kalau teman-teman tidak mau ganti tidak apa-apa. Tapi kalau mau ganti juga boleh. Supaya lebih sesuai ganti saja. Nama. Ya, nama, kemudian di sini ganti nama. Oke, sudah seperti itu. Kemudian sudah teks ya. Oke, sudah teks. Oke. Kemudian bagian bisa dimain. Nah, di sini juga ada yang penting ya untuk bagian tag pembuka PHP lagi. Di sini kita ganti jadi nama. Nama, oke. Oke, sudah. Setelah nama kita ke jenis kelaminnya. Untuk bagian nama ini kita hapus saja. Ya, bagian ini kita hapus saja. Oke, kita masuk ke jenis kelamin seperti ini. Oke, JK jenis kelamin sudah, value laki-laki perempuan. Oke, echo-nya jenis kelamin. Nah, ini kita ganti jadi sesuai variabelnya kita pakai huruf kecil semua. Select ya. Oke, setelah itu jenis kelamin ini kita ganti lagi jenis kelamin. Nah, ini juga kita ganti jadi sesuaikan dengan variabelnya. Ya. Tadi kita pakai huruf kecil semua. Oke. Setelah berhasil, kita menambahkan lagi untuk umur ya. Kita belum menambahkan untuk umur. Jadi ini foto kita hapus saja. Foto kita hapus saja. Kita ganti bagian alamat ini jadi umur. Ya. Kita ganti jadi umur ya. Nah, kita ganti di sini supaya lebih pas, kita ganti umur. Ingat harus sama. Nah, untuk placeholder-nya tidak bisa ya. Kita tidak bisa pakai yang ini karena dia berupa text area. Text area artinya dia akan menampilkan kotak yang panjang ya. Kita hapus saja. Kita hapus saja ini, kita copy yang di sini. Untuk lebih cepatnya kita copy yang bagian label. Copy bagian label, kemudian kita taruh ke bawah ya. Kita copy di sini. Nah, label. Jangan lupa di copy dengan tag penutupnya. Dia tidak. Maksudku dengan tag ya dari sini, dari bagian input ya. Bagian tunggu, kita lihat di sini ID, kita lihat. Wah, dari bagian div sini. Di bagian pembuka div, tag pembuka div sampai tag penutup. Kita copy, kita ganti di sini. Nah, kita rapikan sedikit. Nah, sudah. Kita ganti sini nama jadi umur ya. Umur, kemudian sini kita ganti untuk for-nya jadi umur. Ya, untuk ID-nya harus umur juga berarti. Oke, kemudian placeholder-nya lupa ganti. Misal 12 ya. Contoh. Oke, kemudian jangan lupa ganti bagian sini jadi umur. Kemudian sudah selesai stamp book. Name stamp book. Oke. Nah, kemudian di bagian sini di sini ada yang namanya name ya. Name ini kita ganti sesuai juga. Oke, sesuaikan saja nama. Di sini juga ada name, jenis kelamin kita pakai seperti semua. Jenis kelamin, kemudian di bagian name sini juga umur. Umur, oke.
Mungkin selesai sudah. Oke, kita coba lagi. Semua tiada yang error. Kita reload ya, kita kembali dulu. Kita reload. Kita tambah data, misal Sukirman. Kemudian laki-laki, kemudian contohnya misal 12. Nah, kita tambah data. Oke, kita berhasil, tapi di sini masih ada masalah ya di bagian kolom aksi. Kita lihat di bagian kolom aksi. Bagian kolom aksi lain indeks PHP online yang 5. Kita lihat. Indeks di bagian 85. Di line 85 kita ada apa? Href kelola. Nah, ini masih kelola. Kita harus ganti jadi ubah.php. Ubah.php. Kemudian ini itu saja mungkin ya. Oke, kita save, kita reload. Ya, masih ada masalah. Kita lihat di line 989 lagi. Line 89 di href proses.php. Nah, kita lihat kita lihat di bagian sini ya. Di sini masih berupa ID mahasiswa. Ya, kita ganti jadi ID. Nah, kita sini juga kita ganti jadi ID. Ya, mungkin sudah. Kita reload lagi. Nah, oke. Di sini telah berhasil menambahkan data. Ketika kita berhasil menambahkan data, otomatis harusnya di sini sudah ditambahkan data juga secara otomatis ya di PHP admin. Nah, di sini kita lihat strukturnya. Hostnya harusnya sudah ada data ya terpanggil. Nah, di sini ada data terpanggil 1 Sukirman, laki-laki 12. Seperti itu. Oke, kemudian kita coba lagi fungsi kedua, bisa kita ubah data. Kita ubah. Nah, kita klik ubah, ketika kita klik ubah, dia sudah ubah ya. Maksudku dia akan kembali ke ubah sini. Nah, ini yang saya mau jelaskan tadi di bagian sini ya. Sedikit penjelasan di bagian sini. Bagian ubah. Nah, di sini ada yang namanya simpan perubahan dan tambahkan. Nah, apa sih fungsinya dari ini? Nah, fungsinya adalah ketika saya klik tambahkan data, dia akan menuju ke tambahkan. Tambahkan seperti itu. Dia akan menuju ke tambahkan sini. Tambahkan sini. Ketika saya klik bagian ubah, dia akan ke simpan perubahan. Seperti itu. Oke. Mungkin saya tambahkan lagi satu data. Misal Nisa. Dia adalah perempuan, kemudian misalnya 34. Tambahkan. Nah, kita berhasil menambahkan data. Nah, sekarang kita akan coba fungsi hapus ini. Apakah dia berfungsi tidak? Bisa kita akan menghapus Nisa atau menghapus Sukirman. Kita hapus Sukirman, akan muncul apakah Anda yakin menghapus tersebut, kita oke. Nah, dia akan terhapus. Otomatis dia harusnya sudah terhapus di sini juga. Di bagian sini. Nah, dia sudah terhapus Sukirman, tetapi Nisanya masih ada. Oke. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Sudah terlalu panjang videonya juga. Mungkin untuk kalau mau dikembangkan lagi bisa, diedit-edit, diperbagus juga bisa. Mungkin sekian dulu materi kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.